Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel Catatan Harian Seorang Penghulu, berisi pembahasan kasus-kasus rumah tangga atau liku-liku rumah tangga. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, sukses, selamat ya. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Saudara-saudara yang berbahagia, sebagaimana pernah saya sampaikan pada tayangan sebelumnya, insya Allah pada tayangan sekarang ini akan kita bahas kasus sang duren tertipu neng jahe, duda keren tertipu oleh janda herang, begitu. Saudara-saudara, semua orang mau menikah itu menginginkan bahagia, baik ketika akan nikahnya, kemudian awal nikahnya, awal pernikahannya yang disebut biasa bulan madu, dan seterusnya membina rumah tangga ya. Sampai ada lagunya gitu ya. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau. Nah, itu gambaran senangnya menjadi pengantin baru. Tapi sayang, tidak semua harapan impian itu bisa terwujud. Seperti salah satu kasus, ada seorang tamu yang datang kepada saya, laki-laki yang kelihatan tampan, gagah, datang kepada saya mau berkonsultasi. Setelah saya persilahkan duduk, dia bercerita, mohon maaf Pak Penghulu, saya mau konsul, mau curhat tentang permasalahan rumah tangga saya. Saya menikah sekitar 1 tahun yang lalu. Status saya waktu itu duda dan istri juga janda. Waktu itu perkenalan saya dengan istri saya tidak terlalu lama, karena saking terpersonanya, tertariknya atas kecantikan dia, saya tidak banyak berpikir ya, cepat melamar dan langsung saya menikah. Bahkan saking senangnya waktu itu pernikahannya diadakan dengan resepsi seolah-olah seperti jejaka dan gadis. Itu saking senangnya waktu itu. Namun ternyata harapan impian saya untuk membangun rumah tangga dan dia dengan bahagia itu kandas. Baru saja 1 bulan saya menikah, masih dalam suasana bulan madu, datanglah seorang laki-laki kepada saya mengaku sebagai suami sirinya. Jadi sebelum nikah dengan saya, dia menikah dulu secara siri tanpa daftar ke kantor usaha agama. Itu yang pertama. Yang kedua, berdatangan orang-orang menagih hutang. Dia banyak utang, pinjam sana pinjam sini, dibebankan kepada saya. Sampai ada orang yang lapor ke polisi ya, masalah hutang ini. Kemudian yang ketiga, sekarang dia menggugat cerai saya, memakai kuasa hukum dan menuntut sebagian harta saya. Padahal harta yang saya sekarang ini adalah harta bawaan. Harta sebelum saya menikah dengan dia, rumah yang saya tempati itu adalah harta bawaan saya. Nah, karena itu saya mau konsultasi kepada Pak Penghulu, minta pendapat tentang permasalahan yang saya hadapi ini. Kemudian saya tanggapi, baik Bapak, saya merasa prihatin, turut prihatin atas kejadian yang Bapak alami. Ya, pertama, Bapak harus sabar tabah menghadapi ujian cobaan ini, harus anggap sebagai ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak harus siap menghadapi di pengadilan agama. Kalau Bapak tidak bisa berargumen, Bapak harus menunjuk kuasa hukum.
Menurut aturan bahwa yang namanya harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama pernikahan, itu dalam kompilasi hukum Islam. Kemudian setelah terjadi perceraian, itu harta bersama bisa dibagi dua. Ya, jadi kalau harta bawaan tidak dibagi, ya, masing-masing dalam haknya masing-masing. Kecuali sebelumnya ada perjanjian bahwa semua harta bawaan itu menjadi harta bersama, dilebur menjadi harta bersama. Itu ada surat pernyataan yang resmi, ya, di atas materai. Apalagi kalau di notaris misalkan, gitu ya. Nah itu. Setelah itu saya berikan nasihat lagi untuk motivasi agar siap, ya, menghadapi ujian, cobaan, tuntutan dari sang istri tersebut. Akhirnya dia bisa memahami apa yang saya sampaikan, kemudian dia pulang. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita kaji masalah ini. Mencari pasangan itu memang bisa disebut gampang-gampang susah. Disebut gampang, banyak, ya, perempuan, banyak laki-laki yang lajang, perempuan yang lajang, mau yang gadis, yang janda, laki-laki yang masih jejaka, yang muda, banyak, ya. Tetapi pada kenyataannya tidak semudah itu, ya. Nah, di dalam ini, ya, Islam memberikan gambaran, tuntunan harus seperti apa pasangan hidup yang diinginkan atau yang harus dipilih itu harus seperti apa, ya. Yang pertama harus diawali dengan niat dulu. Orang niat mau nikah itu apa? Apakah ingin melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasul, atau ada motivasi lain? Ya. Boleh jadi karena mengincar hartanya, boleh jadi karena niatnya itu ingin menyakiti, ya. Seperti kasus tadi Tuan RD yang dimana diperlakukan sewenang-wenang oleh istrinya. Mungkin waktu mau nikahnya niatnya bukan ibadah, dia mau menipu, ya. Karena sekarang ini banyak modus-modus penipuan berbagai cara. Salah satunya ada pernikahan. Nah, kasus Tuan RD ini merupakan salah satunya seperti itu, ya, bentuk penipuan. Jadi niatnya bukan lillah karena Allah, tapi niatnya mencari kekayaan, mencari harta. Ya, kata seorang ulama, kalau Anda menikah karena harta akan miskin. Ya, itu diantaranya. Nah, Islam sudah memberikan tuntunan. Ya, jadi yang pertama harus niat dulu, lillahi ta'ala. Rasul bersabda, man nakalillah wa an kalillah faqad istahaqqa wilayatullah. Siapa yang nikahnya lillah karena Allah, mengharap ridho Allah, karena ini perintah Allah, ya. Kemudian walinya juga menikahnya lillah karena Allah, faqad istahaqqa wilayatullah, maka dia akan mendapat perlindungan Allah, kasih sayang Allah, mendapat pertolongan Allah. Jadi pondasi awalnya harus niatnya lillahi ta'ala, mau menikah itu, bukan karena harta, kedudukan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nah, ayat ini menjelaskan, ya, jika kamu takut, khawatir tidak bisa berbuat adil, ya, terhadap hak-hak perempuan anak yatim, bila kamu mengawininya, maka kawinilah, nikahilah perempuan yang baik bagimu, yang engkau senangi, ya, ma toba, ya, toba, ya, li thayyibah, ya, istri yang baik, yang sholihah. Nah, yang seperti apa lagi? Nah, bagaimana selanjutnya? Kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Pertama, limaliha, karena hartanya. Wali jamaliha,
karena kecantikannya, wali hasabiha, dan karena martabatnya atau kedudukannya atau status sosialnya, wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din, maka ambillah keuntungan kamu dengan memilih yang beragama, dengan agamanya baik, kualitas agamanya baik, akhlaknya baik. Taribat yadaka, maka engkau tidak akan rugi, kau akan beruntung. Ya, saudara-saudara yang berbahagia, kecantikan yang pertama, ya. Yang kedua tadi karena harta, ketiga karena kedudukan, martabat, status sosial, keempat karena din agama. Kalau kata orang Sunda, idealnya calon istri atau calon suami itu punya bulu opat, ya. Bulu empat maksudnya tadi bagus agamanya, ya, cantik, punya kekayaan, kemudian punya kedudukan atau status sosialnya juga baik. Nah, idealnya begitu ya. Tapi tidak ada yang sempurna. Ya, pasti semua orang ada kekurangannya, baik laki-laki maupun wanita. Ya, bahkan kriteria cantik juga macam-macam. Kata satu orang laki-laki cantik itu yang hidungnya mancung. Ya. Kata laki-laki yang hidungnya agak mancung dikit. Yang lain lagi berpendapat yang cantik itu matanya bulat, nah, besar. Yang lain lagi katanya matanya sipit. Nah, macam-macam. Kulitnya warnanya ada yang senangnya putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, ya. Jadi cantik itu relatif memang, gitu ya. Nah, kemudian harta kekayaan juga, ya, bukan jaminan. Ya. Banyak orang yang banyak kekayaan tapi hidupnya sengsara, bahkan ada yang masuk penjara. Demikian juga yang punya kedudukan, jabatan, martabatnya tinggi, status sosialnya baik, ya, gelarnya tinggi, tapi banyak juga yang sengsara, banyak yang masuk penjara. Itu. Karena itulah, ya, kata Rasul, fadfar bidzatid din, ya, carilah, ya, istri yang punya agamanya baik, akhlaknya baik, karakternya baik, ya. Insya Allah itu akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Ada pesan ulama, ya, kalau engkau menikah karena kecantikan, ingatlah kecantikan itu akan habis ditelan usia. Kalau engkau menikah karena harta, ingatlah harta akan habis. Kalau engkau menikah karena jabatan, ingatlah jabatan itu juga akan lenyap, akan habis. Tapi kalau engkau nikah karena agama, sampai akhirat kelak itu akan terbawa, ya, dengan melaksanakan amaliyah-amaliyah sesuai tuntunan agamanya. Insya Allah akan menjadi istri yang solihah, menjadi suami yang solih, ya. Jadi baik istri maupun suami, ya, calon dalam memilih pasangan itu, ya, laki-laki harus cari istri yang baik, terutamanya agamanya. Demikian juga istri juga harus memandang melihat suaminya dari segi agamanya dulu, baru yang lain-lain. Silahkan, manusiawi, suka yang cantik, suka yang tampan, manusiawi. Suka harta, manusiawi. Suka kedudukan, itu juga manusiawi. Ya, tapi sebagai orang yang beriman, mari kita pilih calon pendamping hidup itu adalah orang yang pertama agamanya baik. Insya Allah kedudukan, harta, dan sebagainya akan mengikuti, ya. Saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya persoalan yang muncul dari Tuan RD tadi adalah masalah pembagian harta bersama, ya. Memang di dalam Al-Quran maupun hadis tidak dijelaskan secara tegas, ya, bagaimana ketika terjadi perceraian suami istri tentang harta, ya. Nah, hasil ijtihad para ulama Indonesia yang dikumpulkan atau menjadi kompilasi hukum Islam
itu di dalamnya disebutkan bahwa yang namanya harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, ya. Kemudian ketika bercerai, maka harta itu dibagi dua. Nah, jadi kalau harta bawaan itu bukan harta bersama, tidak bisa dibagi dua kecuali ada kerelaan dari pemilik harta. Misalkan suami ada harta bawaan dibagi dua, itu silahkan saja. Atau sebaliknya istri juga bawa harta bawaan, misalkan ketika cerai dibagi dua, silahkan. Tapi nampaknya jarang ya orang seperti itu ya. Nah, yang harta bersama saja ini banyak rebutan, apalagi harta bawaan, ya. Ya, memang dalam masalah harta manusia itu sebagaimana pernah saya sampaikan pada tahun sebelumnya, ada sifat rakus ya. Saudara-saudara yang berbahagia, apabila kita ambil kesimpulan dari uraian ini, yang pertama ya, kita harus hati-hati ya memilih pasangan hidup. Menikah atau berumah tangga bukan untuk 1 bulan, untuk 2 bulan, tapi untuk berusaha seumur hidup, menginginkan terwujudnya mahligai rumah tangga, keluarga bahagia yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, sakinah bukan sakedeungeunah, bukan sakalingeunah. Ya, kalau tadi Tuan RD menikah cuma sebulan, itu termasuk sakinahnya sakedeungeunah, ya, sakalingeunah itu. Nah, ya, harusnya sakinah itu yang tenang, damai, harmonis, ya, saling menyayangi, saling mengasihi, mampu mengamalkan ajaran agama di rumah tangga, ya. Amaliyah habluminallahnya baik, habluminannasnya juga baik, ya. Itu gambaran tentang sakinah, ya. Jadi harapan dari nikah itu seperti itu. Juga diharapkan dari keturunan yang solihah itu. Nah, kalau perempuan yang semacam tadi, ya, niatnya sudah menipu, wah itu bukan lillah, bukan karena Allah, tidak akan terwujud rumah tangga yang baik itu. Jadi sekali lagi, mari kita kepada para laki-laki, para jejaka atau yang lajang, ya, juga perempuan ya yang masih lajang, dalam menentukan pilihan ini untuk calon pendamping hidup harus hati-hati ya. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Bahkan Islam memberikan tuntunan, karena permasalahan jodoh ini permasalahan yang cukup prinsip dalam hidup, sebaiknya sebelum menentukan itu juga memohon petunjuk kepada Allah dengan melakukan sholat istikharah ya. Karena pilihan kita itu relatif, akal itu relatif, penilaian kita itu relatif, belum tentu baiknya, belum pasti baiknya. Tapi kalau minta petunjuk kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk apakah calon pasangan hidup saya ini baik atau tidak. Kalau sudah ada petunjuk dari Allah, insya Allah itu akan pasti baiknya. Nah, jadi harus diselahi mohon petunjuk kepada Allah. Yang kedua, kesimpulannya tadi permasalahan harta bersama, bahwa yang namanya harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dan bila terjadi perceraian itu dibagi dua. Itu saudara-saudara yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Mari kita bangun keluarga kita, keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, banyak melakukan aktivitas amalia, habluminallahnya baik, habluminannasnya baik. Semoga Allah melimpahkan barokah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang halalan thayyibah ya. Itu antara keluarga, anggota keluarga sama-sama ya, seirama dalam beribadahnya, dalam berikhtiarnya, mencari kesenangan urusan dunianya, urusan akhiratnya, berpijak kepada ketentuan-ketentuan Allah. Saudara-saudara yang berbahagia, insya Allah nanti kita ketemu lagi pada tayangan berikutnya, membahas kasus rumah tangga lainnya. Mari kita akhiri tayangan ini dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.